Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, di minggu pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengajak kalian mengambil sikap saat teduh terlebih dahulu. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama kita awali ibadah kita dengan lagu yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita nyanyikan dari awal lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya, bertambah cintanya, bertambah cintanya. Nah, kita akan berdoa. Adik-adik di rumah ikuti kakak berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami sangat bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami diberikan nafasnya Tuhan untuk boleh menjalani aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Sementara kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, seperti biasa kita akan menghafalkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan hari ini seperti biasa diambil dari minggu sebelumnya. Ibrani pasal 12 ayat 14 ya. Jadi, adik masih ingat kan gimana gerakannya? Nah, kalau masih ingat, ikutin kakak ya. Yang di rumah boleh ikutin ya. Nah, kita akan hafalkan 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, gampang kan? Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, gampang lah ya semuanya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengajak kalian angkat satu lagu pujian, Berani Tampil Beda. Adik-adik kalau tahu peraganya, bantu kakak peraga ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Dari awal kita nyanyikan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri
sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, duduk diam dan dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa ibadah. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa bareng-bareng ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pada hari ini kami bersyukur kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik apa kabarnya? Nah, kakak harap semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya adik-adik. Adik-adik pernah gak pergi ke suatu tempat yang jauh banget? Nah, kalau adik-adik pergi ke tempat yang jauh, misalnya ke Singkawang, senang gak? Nah, pasti senang kan? Apalagi kalau kita pergi keluar kota nih, sama keluarga kita pergi liburan, pasti senang kan? Nah, tetapi gimana kalau kita pergi sendiri ke tempat yang jauh sekali tanpa keluarga? Apakah adik-adik tetap senang? Nah, tentu tidak ya, soalnya kita pergi sendiri, kita pasti takut. Nah, terus kalau misalnya kita pergi sendiri, yaitu dengan orang yang nggak kita kenal sama sekali, gimana? Takut gak? Pasti takut kan? Nah, tetapi itulah yang benar-benar terjadi yang dialami oleh seorang gadis kecil. Nah, ceritanya ada di Alkitab loh. Nah, gadis kecil ini dia tinggal dengan keluarganya yang sangat mengasihi Tuhan. Tetapi kemudian di negerinya ada terjadi perang. Nah, terus tentara-tentara mulai menangkap dia dan kemudian membawa dia pergi dari negerinya ke tempat yang sangat jauh. Nah, itu dia cuma sendiri, tidak ada keluarganya. Nah, di mana mereka harus berjalan berhari-hari lamanya sampai ke negeri Aram yang sangat jauh dari negerinya. Nah, tetapi di negeri Aram orang-orang tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah patung. Nah, gadis kecil ini dia seringkali merasa sedih, kesepian. Dia ingin pulang ke rumah keluarganya, tapi dia nggak bisa. Nah, syukurlah dia masih bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan gadis kecil itu di negeri Aram? Di sana dia bekerja menjadi pelayan di rumah seorang bapak yang bernama Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang. Badannya besar dan kuat. Di mana-mana ia dihormati. Bahkan Raja Aram juga menghormatinya. Ia adalah seorang panglima yang sangat baik. Tetapi kenapa Naaman selalu kelihatan sedih? Nah, gadis itu terus bertanya. Terus kata istri Naaman bilang, "Bapak sakit." "Hah, sakit apa?" tanya gadis kecil itu. "Sakit kusta. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya." Nah, kata istri Naaman. Nah, adik-adik, gadis sakit kusta itu seperti penyakit kulit, di mana pada zaman itu gak ada yang bisa menyembuhkannya.
Terus di mana sakitnya itu sangat sakit sekali. Kulitnya, tangan dan kakinya benjol-benjol terus mengeluarkan nanah. Nah, zaman itu nggak ada loh yang bisa menyembuhkan. Nah, tapi setiap kali gadis kecil itu melihat tuannya, ia merasa sedih. Kasihan ya Bapak, seharusnya ia meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan dapat menyembuhkan penyakit kusta. Nah, pikir gadis itu. Terus, pada suatu hari, gadis kecil itu memberanikan diri dan berkata kepada istri Naaman, "Bu, di negeri saya ada seorang nabi Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Ia bernama Nabi Elisa. Jika Tuhan menghadap Nabi Tuhan, itu dia pasti akan menyembuhkan penyakit Tuhan." Nah, wah, istri Naaman senang sekali. Ia segera memberitahu Naaman, dan Naaman juga ingin menemui Nabi Elisa. Ia memanggil pasukannya untuk menyiapkan kereta kuda. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memasukkan hadiah-hadiah berupa emas, perak, dan pakaian-pakaian yang mahal untuk Nabi itu ke dalam kereta. Lalu mereka berangkat. Dengar dengan mata dan telingaku, raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali." Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia! Siapa dia berani menolakku? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, "Mandilah, dan engkau akan sembuh." Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya, Satu. Dua. Tiga.
Empat, 5, 6. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita kan udah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik. Nah, tadi Naaman itu kena penyakit apa ya namanya? Iya benar, Naaman kena penyakit kusta. Nah, terus tadi Naaman menemui nabi siapa ya namanya? Iya benar, Naaman menemui Nabi Elisa. Nah, Naaman ini kan udah menemui Nabi Elisa. Terus Nabi Elisa suruh Naaman ngapain ya? Nah, benar, Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi ke sungai Yordan. Terus disuruh mandi berapa kali sih di sungai Yordan itu? Ada yang tahu? Iya benar, Naaman disuruh mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, Naaman ini kan udah mandi 7 kali nih di sungai Yordan. Terus apakah penyakit kustanya itu sembuh gak ya? Iya benar, penyakit kustanya sembuh. Naaman udah nggak sakit lagi. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa gadis kecil itu sangat mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi tuannya. Sehingga gadis kecil itu sangat ingin supaya tuannya itu sembuh dari penyakitnya. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa kita juga harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti papa, mama, teman-teman adik-adik, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, gimana sih cara kita mengasihi teman-teman di sekeliling kita? Nah, contohnya simpel seperti kita nggak berkelahi sama mereka. Terus, kalau misalnya mereka kesusahan, kita juga membantu mereka. Itu. Dan juga dari firman Tuhan ini kita belajar untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, kita belajar untuk memberitakan Injil, menyebarkan kabar baik tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pada hari ini kami bersyukur, kami masih bisa mendengarkan firman Engkau. Ya Bapa, kami mau belajar seperti gadis kecil, yaitu yang mau terus bersyukur kepada Engkau, yang terus mengasihi Engkau, dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Bapa atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Engkau. Amin. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan pesan yang baik untuk kalian, oke?
Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kakak ingin mengajak kalian kita angkat satu lagu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan dari awal lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita angkat lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan ibadah hari ini. Kiranya kami boleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Sementara kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, Engkau yang berkati ya Tuhan. Kiranya aktivitas yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye-bye.